Selamat datang kembali di Project Basing nih teman ya. Oke nih teman, kali ini di video kali ini gua bakal ngebahas tentang sesosok hantu yang berasal dari negeri ginseng nih teman. Iya bener sekali, Korea Selatan nih teman ya, bukan Korea Utara ya. Korea Utara ada hantunya juga nggak sih? Ya nanti kita bakal cari dan kita bahas teman ya di video selanjutnya teman ya. Jadi gue bakal cerita tentang sosok hantu yang berasal dari Korea Selatan. Hantu apa itu? Akan kita bahas setelah intro ini. Hantu yang akan kita bahas di video ini adalah sosok hantu yang disebut sebagai hantu telur, teman, atau bahasa Korea yaitu Dalgyalgwisin, teman ya. Hantu telur. Wah, udah pasti bulat nih kayak telur nih, ya. Bener banget, teman ya. Tapi ini mukanya doang nih, teman ya. Jadi hantu telur ini, iya persis banget kayak cangkang telur mukanya, teman ya. Karena dia nggak punya hidung, nggak punya mata, nggak punya mulut, teman ya. Jadi dia nggak punya rupa. Jadi wajahnya tanpa emosi, teman ya. Wah, kurang serem apa lagi tuh. Jadi dia ini bisa disebut hantu muka rata lah, teman ya. Hantu muka rata juga di tempat kita ada kan, teman ya. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya, teman ya. Hantu muka rata. Percaya sosok hantu telur ini, teman, adalah seseorang yang di kehidupan sebelumnya itu tidak memiliki anak, teman ya. Wow, kok bisa, teman ya? Dia jadi gentayangan di masa depannya karena kehidupan sebelumnya dia nggak punya anak, jadi dia jadi hantu. Waduh, gila nih. Gak logis sih. Versi lainnya yaitu hantu ini berasal dari tumpukan-tumpukan mayat yang keluar dari tumpukan-tumpukan mayat, teman. Nah, ini agak jauh, teman ya. Jadi ada versi dua cerita yang berbeda tentang sosok hantu ini munculnya dari mana. Yang versi pertama itu adalah seseorang yang di kehidupan sebelumnya itu nggak punya anak, teman ya. Dan satu lagi ini adalah hantu yang keluar dari tumpukan-tumpukan mayat, teman ya. Wah, gak tahu nih yang benar yang mana, teman ya. Karena ini legenda, ya bisa dimaklumi, teman ya. Legenda cuma mitos. Dan hantu ini, teman, sering dijumpai di daerah pegunungan, teman. Wah, hati-hati buat yang kalian yang suka hiking ke gunung nih. Tapi tenang, kan hantunya ada di Korea doang, di Indonesia nggak ada, teman ya. Jadi kalian aman. Nggak akan ketemu nih sama si Dalgyalgwisin ini, teman. Kenapa dia suka sekali ada di daerah pegunungan? Karena kata orang-orang di sana, hantu Dalgyalgwisin ini, hantu telur ini, suka banget ngikutin, ngintilin orang-orang yang suka naik ke gunung, teman. Melakukan perjalanan di gunung lah pokoknya. Ya, hantu ini stalker juga ya. Bahaya nih hantu. Dan ada sebuah konon ceritanya ini sebuah cerita yang agak mengerikan. Kalau seseorang bertemu dengan sosok hantu Dalgyalgwisin ini atau hantu telur ini, seseorang itu akan mengalami kematian, teman. Wow. Itu adalah hal atau efek yang ditakuti oleh warga Korea kalau bertemu dengan hantu ini. Makanya hantu ini cukup terkenal, teman ya. Karena kalau kita ketemu secara sengaja atau nggak sengaja, maka dipastikan kita bakal mati, teman. Wow, sangat mengerikan, kayak kamu malaikat maut, teman ya. Lu sengaja atau nggak sengaja tiba-tiba dicabut nyawa lu. Wah, meninggoy. Nah, kisah pertama yang mengungkapkan tentang urban legend hantu telur Dalgyalgwisin ini cerita yang berasal dari daerah Paju di Gyeodong, teman ya. Suatu daerah di Korea Selatan, teman. Jadi ceritanya ini ada seseorang lelaki atau pria yang hidup di pegunungan, teman ya. Dan hobinya ini adalah membaca nih, teman. Jadi saat dia melakukan hobinya ini membaca buku, suara lelaki ini sering lantang terdengar, teman ya, oleh orang-orang lain yang ada di sekitar pegunungan tempat dia tinggal, teman. Suatu hari ini, teman, suara lelaki yang tinggal di gubuk kecil ini yang hobi membaca ini, teman, itu tiba-tiba menghilang, teman. Suaranya nggak pernah terdengar lagi. Ada seseorang yang penasaran dan ingin mencari tahu apakah pria ini masih hidup ataukah dia pindah atau kemana. Jadi penasaran, teman ya. Jadi dia memutuskan untuk mengecek dan mencari tahu tentang keberadaan pria ini. Dia mengecek ke rumahnya, teman ya. Dan saat dia berjalan menuju rumah itu, apa yang terjadi, teman? Lelaki ini malah berbalik dan lari ketakutan, teman. Sambil seraya berteriak, "Aku melihat hantu! Di rumah itu ada hantu tanpa wajah, mukanya rata. Ada hantu di hutan itu!" Sambil dia berlari ketakutan, teman ya. Jadi disitulah mulai tersebar kabar desas-desus tentang sosok hantu telur ini.
Ya mungkin karena nggak tahu istilah hantu muka rata ya di Korea, jadi diibaratkan karena laki ini bilangnya mukanya hantunya tanpa muka, jadi kan rata kan. Oh mungkin mirip telur nih hantunya nih, jadi gambaran orang-orang waktu itu seperti itu teman. Jadi terciptalah urban legend tentang kisah si hantu telur ini. Saking terkenalnya urban legend tentang hantu telur ini teman, sampai-sampai ada sebuah cerita teman, jika kalian berkunjung ke Korea, jalan-jalan ke Korea, dan kalian melihat dan menemukan sebuah telur di tempat yang nggak wajar teman ya, itu bisa dipastikan itu adalah Dalgia Guisin atau hantu telur teman ya. Jangan pernah kalian ambil, apalagi ngegorengnya teman. Tapi kalau kalian mempunyai nyali yang gede buat ngambil telur dan menggorengnya, ya silakan dicoba nih teman ya. Kapan lagi kan bisa mukbang hantu teman ya. Tapi ini jadi pertanyaannya, apakah mukbang hantu ini termasuk kanibalisme teman? Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat ngecek kulkas kalian teman. Siapa tahu di antara telur-telur yang ada di kulkas kalian itu adalah Dalgia Guisin, hantu telur tersebut teman ya. Dan sampai jumpa di kisah-kisah horor hantu selanjutnya teman ya. Dadah.